prinsip utama seorang konselor gitu ya. Walaupun Anda bukan konselor tapi paling tidak tahu prinsip utamanya. Jadi begini, para junior gitu ya, para adik-adik, anak buah gitu ya, itu boleh bermasalah dengan kita ya. Sekali lagi ya, jadi anak buah kita, para junior, adik-adik itu boleh punya masalah dengan kita. Tapi yang penting kita tidak punya masalah dengan mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum PT saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan masuk pada TOT NLP, Neuro Linguistic Programming yang ke-40. Pada TOT NLP yang ke-40 ini, kita akan ambil topik mendadak jadi psikolog. Ya, sekali lagi, mendadak jadi psikolog. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, kalian akan dapatkan pemberitahuan dari saya. Oke guys, jadi sebagai orang dewasa gitu ya, orang dewasa, kita ini mau tidak mau, suka nggak suka gitu, kita ini jadi psikolog. Kalau di kantor ya untuk para junior, untuk anak buah kita gitu ya. Itu kita harus mengempati mereka gitu ya. Karena memang ya kita ini hidup dan berinteraksi, baik itu di rumah, di kantor, di masyarakat itu dengan orang-orang lain yang punya pikiran dan perasaan gitu ya. Nah, itu teman sekalian, saya akan ajarin prinsip utama ya, prinsip utama seorang konselor gitu ya. Walaupun Anda bukan konselor tapi paling tidak tahu prinsip utamanya. Jadi begini, para junior gitu ya, para adik-adik, anak buah gitu ya, itu boleh bermasalah dengan kita ya. Sekali lagi ya, jadi anak buah kita, para junior, adik-adik itu boleh punya masalah dengan kita. Tapi yang penting kita tidak punya masalah dengan mereka, ya, oke ya. Jadi kita peace ya dengan mereka. Ini prinsip yang dipegang oleh seorang konselor. Ini jadi karena kita sendiri pun juga terkadang punya emosi gitu ya. Nah ini tadi ya. Padahal tadi kan prinsipnya tadi kita tidak boleh punya masalah dengan mereka. Nah kalau ternyata kita punya emosi negatif pada mereka bagaimana? Nah ini saya ajarin triknya dulu ya. Jadi nanti akan jadi triknya bagaimana Anda mengatasi emosi Anda sendiri, kemudian baru nanti ajarin trik bagaimana Anda mendamaikan gitu ya anak-anak buah kita, anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya. Nah jadi kalau kita sudah damai dengan mereka, kita sendiri punya sebuah skill gitu ya untuk menjadi konselor gitu ya. Nah ini triknya ini ya untuk Anda mengendalikan emosi untuk membangun sebuah state Anda sendiri sebagai state seorang konselor itu ada triknya namanya the new behavior generator. Nah, tapi sebelum kita berikan gitu ya terapi ataupun trik new behavior generator ini, saya berikan dulu pada Anda prinsip-prinsip seorang konselor. Nah, jadi gini, ketika Anda sendiri sedang emosional gitu ya, ingat ya, ketika Anda sebagai manusia, sebagai senior, itu kan punya emosi juga, itu ingatlah. Sebenarnya masalahnya bukan pada orang itu, ada orang yang membuat Anda marah itu, bukan di situ sebenarnya, ya, bukan pada dia masalahnya. Tapi pada dalam diri Anda sendiri, ingat ya, dalam diri Anda sendiri. Buktinya apa? Buktinya orang lain dengan orang yang membuat Anda marah tadi tidak marah, kan gitu, tidak ada masalah. Ya berarti kan itu masalah Anda, oke ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda berkuasa
untuk membuat pikiran dan perasaan Anda sendiri nyaman dan bahagia setiap hari. Nah, ini namanya state ya. Anda buat state dalam emosi Anda, membuat diri Anda selalu dalam kondisi emosi yang nyaman, emosi positif, feeling yang positif dan nyaman. Dan jangan biarkan orang lain mendikte atau mengatur-atur emosi Anda, ya. Ini state yang harus Anda bangun dua hal ini ya. Oke ya. Nah, nanti tolong diulang-ulang nanti. Oke. Juga kita begini, guys. Kalau suatu ini kadang-kadang ada orang yang marah itu kemudian dia murka gitu ya, marahnya nggak terkendali, akhirnya keluar kata-kata yang buruk gitu, kata-kata yang apa ya, kata-kata yang tidak enak didengar ya, kadang ada unsur memaki, menghina dan sebagainya. Kita khawatirnya guys, kita ketemu orang itu kan tidak hanya sekali itu, suatu kali kita juga akan di lain waktu ada kesempatan ketemu. Siapa tahu nanti kalau kita terlanjur mengata-ngatai orang gitu, baik secara langsung maupun lewat media sosial ataupun lewat WA dan sebagainya, bagaimana nanti suatu saat ya zaman kan berubah. Siapa tahu orang yang kita maki-maki itu nanti ya menjadi orang yang kita butuhkan. Gimana dong? Kan susah. Nah, maka hati-hati ya, jangan sampai membuat luka pada siapapun. Oke ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan mulai apa itu new behavior generator. Ini saya bacakan terjemahnya saja ya. Jadi gini, the new behavior generator adalah citra mental, sebuah citra mental untuk mendapatkan hasil jangka panjang. Ya, jadi citra mental kita buat sendiri dalam pikiran kita. Biasanya membutuhkan perilaku dan respons yang berkelanjutan. Nah, untuk mendapatkan kualifikasi tersebut ya, kualifikasi citra mental tadi itu ya, diperlukan sebuah soft skill baru ya, seperti ketekunan, kesabaran, mampu mengendalikan diri dan sebagainya ya. Oke ya. Jadi misalnya contoh, perilaku lama kita orang yang baperan, sensi, mudah tersinggung, gampang dibuat marah, nggak sabaran dan sebagainya. Maka nanti kita akan bangun sebuah behavior baru ya, generator behavior sifat yang cool, smart, penyabar, santai gitu ya, damai dan seterusnya. Oke ya, itu ya. Itu prinsipnya. Nah, sekarang kita mulai ya. Lihat di gambar di layar itu. Jadi kita mulai dengan panah yang paling atas. Di panah yang paling atas itu adalah situasi emosi Anda ketika sedang mengalami konflik. Ya, apa saja lah boleh dicari, misalnya Anda marah pada anak, atau marah pada teman, atau marah pada pelayanan publik, misalnya ada layanan yang tidak menyenangkan di bandara atau di mana aja lah gitu. Dan Anda betul-betul marah sekali, ya sehingga sampai Anda mengata-ngatain seperti itu, katakan seperti itu. Ini situasi yang pertama. Nah, nanti jadi ini kan kejadiannya kan sudah masa lalu. Masa lalu itu kemarin bisa atau tadi pagi bisa gitu ya. Itu. Nah, ketika Anda melakukan behavior generator itu, sekarang Anda putar lagi rekamannya. Tentu Anda sudah di rumah atau di kamar, sudah tenang gitu, Anda tarik nafas, ya, kemudian lepaskan pelan-pelan, tarik nafas lagi, lepaskan pelan-pelan, boleh 2-3 kali, kemudian baru putar memori ketika Anda marah tadi, ya. Anda putar lagi dalam pikiran saja. Sehingga sampai terasa sesak gitu ya, terasa kemarahannya gitu ya. Nah, kalau sudah Anda bisa memutar kembali rekaman itu dan Anda bisa merasakan emosinya muncul lagi gitu ya, maka sekarang Anda bergeser ke panah yang nomor 2, yang warnanya biru. Nah, sekarang di situ Anda cari role model, ya. Jadi bukan Anda sendiri, Anda cari role model, orang yang Anda kagumi, seorang tokoh yang terkenal sabar, boleh ustadz, boleh ulama, boleh pemimpin yang Anda kagumi gitu ya. Nah, imajinasikan seakan-akan orang yang Anda kagumi itu, role model Anda itu, yang maju menghadapi orang tadi yang buat marah tadi, ya, yang buat Anda marah tadi, Anda ajukan, ya, seakan-akan dia sedang mengalami hal seperti Anda juga tadi, yang tadi Anda marah, tapi sekarang orang itu tentu tidak akan marah karena dia role model, seorang tokoh yang
sabar gitu ya, nah, dia tentu tidak marah. Ya, bayangkan. Jadi imajinasikan yang menghadapi orang yang buat marah tadi, orang itu. Ya, role model Anda itu. Oke? Nah, nanti Anda Anda bisa rasakan seperti apa rasanya ketika orang itu yang menghadapi si pembuat marah tadi. Oke ya? Kalau Anda sudah bisa merasakan yang role model, sekarang kita masuk yang panah yang ketiga, yaitu sutradara. Nah, sekarang peran Anda sekarang bukan hanya pasif ya, bukan juga Anda yang konflik, sekarang peran Anda adalah sutradara. Anda sekarang seakan-akan seorang sutradara yang sedang mengatur peran, dua peran tadi. Peran Anda sendiri, kemudian peran role model tadi. Ya, jadi Anda sekarang sebagai sutradara mengatur. Anda nyuruh ya diri Anda sendiri tadi yang emosi suruh maju. Nah, kemudian rasakan dulu ya rasa marahnya. Oke. Kemudian dia Anda tarik dan majukan role model. Ya, ingat Anda sebagai sutradara. Oke ya. Majukan role model tadi menghadapi orang pemarah tadi yang membuat marah tadi. Oke. Kalau dua-duanya sudah Anda perankan, sekarang kita masuk ke panah yang terakhir, yang keempat, yaitu associated. Sekarang Anda majukan diri Anda, tetapi dengan state role model. Ya, jadi sudah associated sekarang ya. Baik, sekarang silahkan Anda maju sebagai diri Anda yang memerankan sebagai role model. Baik, ketika ketemu bagaimana? Apakah Anda masih merasa marah dengan orang itu? Nah, kalau sudah marahnya hilang, reda, berarti Anda sudah berhasil. Tetapi kalau ternyata Anda masih menyimpan jengkel gitu, berarti belum berhasil. Boleh diulang satu kali lagi. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi sekarang Anda selesai ya. Jadi sebagai seorang konselor, Anda harus selesai ya, emosinya harus damai, harus selesai dengan diri Anda sendiri. Sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai senior, sebagai manajer, Anda sudah selesai dengan masalah Anda sendiri dan sekarang saatnya Anda menghadapi adik-adik Anda, junior Anda, anak-anak, putra-putri, siswa Anda, ya. Nah, sekarang saya berikan trik yang kedua, yaitu trik yang disebut sebagai perceptual position, ya. Ingat ya, ketika menerapkan ini, maka tadi langkah pertama tadi, Anda sudah selesai tadi ya. Anda sudah menjadi new behavior, memiliki new behavior ya. Baru Anda bisa langkah yang kedua ini. Ya, jadi misalnya sekarang Anda ingin mendamaikan ya dua orang yang sedang konflik. Boleh itu junior-junior Anda, boleh itu putra-putri Anda, boleh itu anak buah ya di kantor yang mereka itu berkonflik. Nah, sekarang katakanlah Anda ingin mendamaikan dua anak buah Anda yang sedang berkonflik. Oke? Maka coba dari dua orang itu pilihlah salah satu yang menurut Anda itu pola pikirnya itu sudah lebih dewasa. Pilih, ambil salah satu. Jadi nanti kita hanya mainkan satu saja. Ya, mainkan satu saja nanti sudah bisa selesai ya. Yang kelihatan lebih penyabar ya, gitu lebih berpandangan luas seperti itu, pilih dia, panggil dia. Nah, setelah dia masuk, kemudian beritahu Anda akan memberikan pada Anda penyelesaian konflik yang luar biasa. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk di ruangan Anda, tutup ruangan supaya nggak terganggu orang lain, kemudian ambil 4 kursi. Nah, seperti dalam gambar itu, ya. Kursi itu nanti sebenarnya kursi yang lain itu cuma nanti gunanya untuk orang imajiner ya. Karena orangnya cuma satu saja. Orangnya adalah anak buah Anda yang Anda perankan nanti untuk menyelesaikan konflik ya. Oke, tapi ambil saja kursi 4 dalam posisi seperti dalam gambar itu ya. Nah, sekarang mintalah anak buah Anda tadi yang Anda panggil tadi untuk duduk di kursi pertama. Oke ya. Ketika dia sudah duduk di kursi pertama itu, kemudian mintalah dia ya untuk self talk, bicara dengan dirinya sendiri, mengungkapkan kemarahannya atau ketidakpuasan atau apa saja lah yang membuat dia emosi kepada orang nomor 2 tadi, kepada lawan konfliknya tadi. Jadi dia hanya suruh ungkapkan dari perasaan sendiri saja gitu. Seperti ketika Anda tadi behavior generator tadi adalah ketika marah dengan seseorang tadi. Ya, dia juga begitu.
Dia suruh mengungkapkan semua unek-uneknya, dia ungkapkan dalam hati gitu. Sampai kemudian katakan pada dia, misalnya aku lagi, Mas, nanti kalau sudah terasa betul emosinya, tolong angkat tangan Anda supaya saya tahu bahwa Anda sudah bisa merasakan. Oke ya, lihat dia. Dia biar konsentrasi, merekam kembali kemarahan, rasa tidak puas, kekecewaan pada lawan konfliknya. Oke ya. Kemudian kalau dia sudah mengangkat tangannya, berarti dia sudah selesai merekam emosinya, suruh dia duduk di posisi nomor 2, di kursi nomor 2. Oke ya. Nah, setelah dia duduk di kursi nomor 2, sekarang dia mintalah dia untuk mengimajinasikan lagi, tetapi dalam posisi, ya ini dalam persepsi kan, nama perceptual position, sebagai lawan konfliknya. Ya, jadi bukan sebagai dia sendiri. Oke ya, sebagai lawan konfliknya. Nah, sekarang dia di posisi nomor 2, di kursi nomor 2, dia sekarang suruh mengimajinasikan sebagai lawan konflik. Jadi juga di situ coba dia bisa nggak mengimajinasikan si lawannya itu sebenarnya keinginannya apa tadi. Itu ya. Keinginan kita tuntutannya kepada dia itu apa? Ya, coba belajar mengempati. Gitu loh. Seandainya, gitu ya. Seandainya tadi si nomor 1 tadi, ya, anak buah Anda yang tadi di posisi 1 tadi itu seandainya dia menyetujui, apakah akan konflik dengan nomor 2? Tentu kan tidak. Nah, ini seakan-akan dia bisa mengempati tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan dari lawan konfliknya. Jadi dia di posisi nomor 2 itu. Ya, jadi suruh dia mengungkapkan juga tuntutan-tuntutannya kepada dirinya sendiri tadi, yang sebagai orang nomor 1. Oke? Seperti tadi juga, dia suruh ngangkat tangannya kalau sudah selesai. Nah, kalau dia sudah selesai, kemudian dia suruh duduk di posisi nomor 3, di kursi nomor 3. Nah, di posisi nomor 3 ini sebagai seorang yang netral. Ya, jadi dia bukan yang berkonflik. Jadi bukan anak buah Anda yang nomor 1 maupun anak buah nomor 2. Jadi dia sebagai orang pengamat yang netral. Nah, dalam posisi nomor 3, sebagai pengamat yang netral itu, dia suruh menilai. Sebenarnya si nomor 1 itu begini, begini, begini. Nomor 2 itu begini, begini, begini. Udah, bebas saja. Ya, bebas saja dia menilai nomor 1 dan nomor 2. Ya, bebas. Oke? Kalau dia sudah selesai, suruh ngangkat tangannya, dia sudah selesai, kemudian sekarang dia duduk nomor 4, di kursi nomor 4. Nah, di kursi nomor 4 ini, maka dia sekarang tidak lagi memerankan orang yang netral, tapi orang yang bijak. Ya, karena orang bijak, dia tidak hanya menilai. Maka nomor 4 ini, ya, suruh menilai orang yang berkonflik tadi, anak buah Anda nomor 1 dan nomor 2 tadi, suruh memberikan nasihat. Boleh sebagai seorang ustadz, sebagai seorang konselor, ya, berikan nasihat baik kepada nomor 1 kepada nomor 2. Ya, sebaiknya nomor 1, baiknya Anda ya begini, ya. Ya, jangan begini misalnya gitu ya. Jangan terlalu menuntut begini. Nah, baik juga nomor 2 berikan nasihat, ya, seakan-akan Anda ini juga jangan terlalu membantah atau terlalu menyangkal, ya. Coba agak sedikit mau mendengarkan. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi nomor 4. Oke ya. Kalau dia udah bisa selesai nomor 4, sekarang dia kembali di posisi nomor 1 lagi. Ya, sekarang associated. Ya. Sekarang dia suruh lagi mengimajinasikan tadi materi konfliknya dengan nomor 2 tadi. Apakah dia masih merasa jengkel, merasa kecewa atau tidak? Kalau dia sudah hilang, berarti sudah berhasil. Kalau belum, boleh diulang lagi. Oke guys, selamat mempraktekkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah ini, insya Allah akan saya jawab. Oke, sampai ketemu lagi pada TOT NLP yang ke-41. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.